Putusan ini adalah putusan terhadap pribadinya Rasman. Ya. Selaku pelaku tindak pidana. Oke. Pelaku tindak pidana itu kalau bahasa awam udah pelaku kejahatan. Betul, betul. Inkrah itu menunjukkan bahwa orang yang melakukan pelanggaran hukum itu statusnya sudah penjahat. Yang punya kepentingan terhadap penegakan hukum di negara ini, jangan pernah lepas untuk mengontrol jalannya proses eksekusi. Persis. Ya. Supaya jangan ada lagi Sylvester yang kedua. Ya. Banyak terpidana dieksekusi oleh kejaksaan. Betul. Karena putusannya sudah ingkrah. Tapi masa terhadap orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, dekat dengan geng Solo, kemudian lolos dari... Oke, sebelum kita tutup, karena ini nggak usah panjang-panjang, intinya Rasman sudah ingkrah, harus dieksekusi, ya, kena setahun 6 bulan, subsidiar 4 bulan, atau bayar 200 juta. Jalan. Udah ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada duet maut. Ini duet maut lagi, tapi bukan sama Nuk ya. Sekarang duet mautnya sama ulet. Kenapa ulat? Ya, ulat itu selalu jalan di atas daun. Oh gitu ya, ya. Jadi ini pengacara kondang yang sedang naik daun. Amin, amin, amin. Semua itu untuk membersamai dan berada dekat Mas Roy. Amin. Dan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain. Bersama para pejuang yang lain. Bersama 3 tersangka lainnya. Ya, 3 dan persatu. Bu Tifa. Ya, Dokter Tifa, juga Bu Kurnia. Bu Kurnia, Bang Rustam, dan Bang Rizal Fadila. Ya. Nah, jadi hari ini kita tidak bicara tentang diri kita sendiri. Enggak. Kita bicara untuk kepentingan publik. Untuk publik. Ya. Tapi juga kita bicara ketika kemarin ada yang sudah dengan sangat, kalau ini saya hanya meminjam istilah dari teman-teman podcast lain ya. Kayak terima kasih ya. AA Guru TI. Oh iya. Dan juga terima kasih Mas Hersu ya, kemudian juga teman-teman podcast yang lain. Yang termasuk juga Dokter Taufik. Oh iya, Dokter Taufik juga ya. Juga Kompur Sospol dan juga KNC Channel. Mereka menyatakan itu arogan sekali orang itu sebelah. Ngata-ngatain kalau P21. Ternyata dia sendiri yang di P21. Sebenarnya bukan hanya P21 kalau dia bukan P21 sudah lebih dari P21. Dia itu P48. Oh, udah P48 ya? P48 itu adalah surat perintah eksekusi. Oke. Jadi kalau kode P itu kode kejaksaan. Ya. P21 berkas dinyatakan lengkap. Sudah lanjut, udah jauh banget ya? Ya, betul. Kalau P48 perintah eksekusi oleh Kajari kepada jaksa eksekutor. Di atas P48 ada lagi nggak? Sampai P53. Oh, sampai 53. Belum ya? Kalau dimakamkan berapa? Karena ada itu. Termol itu bilang, Roy Suryo bisa berhenti kalau meninggal. Wow. Jahat. Kalau kata Mas Roy, jahat. Itu. Kita nggak akan jahat-jahatan. Tapi saya akan tampilkan ya sebuah ilustrasi yang semalam itu sangat viral. Mohon izin saya tampilkan di depan pembuatnya. Hot news. Ini thumbnail yang ada di Abdul Ghafur Sanghaji channel ya. Ya, Abdul Ghafur Sanghaji channel dan hari ini Abdul Ghafur Sanghaji dan Roy Suryo. Betul ya. Official. Jadi, ini thumbnail yang luar biasa meledak tadi malam. Ya. Ini adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Allah SWT. Betul. Saya percaya dan yakin bahwa setiap yang terjadi adalah sesuatu yang bukan kita rencanakan, tetapi terjadi karena kehendak atas kebenaran. Iya. Jadi lucunya gini. Akhir minggu yang lalu, Mas Roy, di konten sebelah yang katanya dia tersentil karena disinggung-singgung. Nah, singgung sekalian sekarang ya. Ya, itu kontennya Pitra. Ya, betul. Katanya kalau kita nunjuk gini, itu padahal tuh kata-kata saya waktu di Radio Suara. Dia pakai satu nunjuk ke sana tuh 3 kembali ke dia. Nah, sekarang ini balik ini. Ini balik ini. Jadi kemarin siang itu ya Mas Ghafur dan semua pemirsa AGS dan juga Roy Suryo Official di depan Mapolres Jakarta Selatan. Ya, betul. Wah, ada yang dengan sangat jumawanya. Benar. Ya, dengan sangat congkaknya. Ini kalau menurut podcast-podcast sebelah ya, teman-teman kita mengatakan, "Wah, ini P21, wah, sumbernya A1." Karena saya selalu berdasarkan data, logik dan fokus apalah ini. Ternyata malamnya gimana ceritanya nih, Mas Ghafur? Jadi gini. Mas bisa menemukan yang sangat penting, nanti silakan ceritakan. Ya. Ini adalah Mas Roy, ini spesial untuk Roy Suryo Official. Dan karena juga Abdul Ghafur. Juga semalam sudah disampaikan. Karena di kanal saya sudah ditampilkan Mas Roy. Ini adalah situs resmi dari Mahkamah Agung. Oke.
begitu saya mendengar konferensi pers, saya tergelitik Mas Roy. Ya, Entah kenapa. siang hari itu ya. Siang hari itu juga. Entah kenapa saya tergelitik. Teman-teman kalau lihat ini kan print out-nya ya, betul. Kalau di situsnya tayangannya kayak gini. Iya. Nah, nih ya, tayangannya kayak gini. Dan yang punya perkara itu udah ngomong tadi pagi. Oh iya Hotman Paris. Oh iya. Siap-siap 1 tahun 6 bulan. Meskipun Bang Hotman juga dikomentari oleh para komentarnya. Bang, itu nggak usah disebut pengacara. Karena sudah dibekukan rahasia. Ya, terus. Iya. Terus Bang Sangadi. Jadi Mas Roy, saya itu sebenarnya tidak pernah tertarik. Ya. Untuk yang ngapain juga kita kepo. Ya, saya nggak pengen kepo. Satu-satunya yang pengen kita kepo itu hanya Kepolisian Republik Indonesia. Itu kepo juga itu. Saya nggak kepo. Ya. Tapi begitu saya mendengar jumawanya dia di Mapolres Jakarta Selatan itu, insting saya langsung muncul Mas Roy. Sebagai seorang advokat. Ya, advokat loh ya. Yes, advokat. Bukan avokat. Bukan. Nah, kalau avokat itu yang ngaku-ngaku punya kartu avokat itu. Ini advokat resmi. Ya, Pak resmi. Ya. Nah, Mas Roy, saya tergelitik untuk mempelajari perkaranya Rasman. Oke. Saya pengen tahu sampai sejauh mana posisi perkaranya. Jadi biar jelas, ini perkaranya si Ran. Si Ran. Ya. Rasman Arif Nasution. Ya. Saya bukalah situs website ini. Ya. Tapi saya telusuri lewat jejak Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya baca dakwaannya. Oh ini ya. Saya akhirnya telusuri lewat Mahkamah Agung. Jam 2 siang itu posisinya masih dalam proses. Jadi kalau kita baca di sini status benar-benar baru kemarin ya? Baru kemarin. Ini ya yang ada di Pengadilan Jakarta Utara ini. Tapi kalau kita lihat ini Mas Roy, ini kan ada status. Ya, status. Kalau ini statusnya udah putus. Oke. Kalau kemarin itu masih dalam proses. Oke. Jam 2 siang. Jam 2 siang masih proses. Kemarin. Ya. Kemarin. Tapi saya lihat ini. Jadi udah kayak layang-layang. Iya. Layang-layang putus. Saya lihat sinetron. Layang-layang putus itu sinetron ya. Silakan nonton di net. Ntar dikira iklan. Saya lihat ini Mas, tanggal distribusi perkara. Senin 4 Mei. Barusan ya, berarti baru bulan ini. Baru bulan ini distribusi. Iya. Memang sudah diterima oleh Mahkamah Agung itu sejak tanggal 27 Januari. Dan kalau kita baca di sini dikirimkan tanggal 26. 26 dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Betul. 27 diterima oleh Mahkamah Agung. Lewat banding dulu kan? Enggak, langsung. Oke. Kemudian diregistrasi. Tapi ceritanya gini, biar teman-teman yang nonton itu bisa utuh ceritanya. Ini ceritanya tuh Rasman, kalau tadi disebut Hotman kan? Itu ceritanya dulu gimana itu? Jadi kasusnya apa? Rasman dengan Hotman Paris ini. Rasman, ini ada surat dakwaannya ya? Iya. Ya, dakwaannya di sini dia bersama Iklima. Oke. Nah, memfitnah Hotman Paris. Memfitnah Hotman Paris. Lewat undang-undang ITE. Ya. Kemudian Hotman Paris melaporkan. Oke. Ya, dan karena ada katanya kalau berdasarkan ini loh berdasarkan dakwaan ya. Ya, ini fakta. Berdasarkan berdasarkan dakwaan yang sudah baca, itu katanya ada tuduhan terhadap Hotman dia melecehkan si Iklima. Ya. Dan setelah itu putus. Pokoknya Pengadilan Negeri Jakarta Utara putus 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Subsidiar 4 bulan. Terus kalau nggak bayar denda 200 juta. Terus ini saya benar fakta lagi. Kok disebut ada ibu-ibu ini ikut-ikut lagi itu ada apa? Karena dia pengacaranya waktu itu. Pengacaranya sih? Pengacara Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara bersama Owi Bowo. Bersama Owi Bowo ya? Jadi jangan ikut, saya kok disebut, ini ada beritanya nih loh. Ini loh ya, saya nggak sebut namanya deh, nanti disebut namanya marah dia. Disebut Mak, itu juga marah nanti dia. Nggak usah lah. Nggak usah disebut Mak, nggak usah disebut siapa. Pokoknya ini gambarnya ada. Ya. Tapi kalau saya sama dia Mas Roy, saya anggap sebagai orang tua aja lah. Orang tua ya. Orang tua. Oke. Orang tua tapi pernah muda juga kan? Ya. Terus. Jadi ini putus di Jakarta Utara. Oke. Dia banding. Biar orang awam kayak saya runut ya. Oke. Setelah itu banding. Banding di ini pengadilan tinggi. Oke, pengadilan gini. Ya, ini. Pengadilan Negeri Mas Roy. Ya. Dia putus tanggal ini ada tanggalnya 30 September 2025. Oke, nih biar jelas. Ya. Putusnya ada 3 amar yang penting. 1 tahun 6 bulan. Kena vonisnya adalah 1 tahun 6 bulan. Ditambah subsidiar. Tambah subsidiar. Oke. 4 bulan kalau nggak bayar denda 200 juta. Oh, 200 jutanya sudah dari sini. Iya. Oke. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Betul. Ya. Dia karena tidak terima terhadap putusan ini, dia banding. Ya. Pengadilan DKI Jakarta. Biasa dia naik banding. Naik banding lo ya. Naik banding. Naik meja. Oh, kalau naik meja ada satu orang. Satu lagi. Temannya. Iya, yang saya laporkan juga tuh naik meja itu. Yang katanya saya nggak tahu tiba-tiba tubuh saya udah ada di atas meja. Wah, ODGJ berarti. Ya gitu. ODGJ itu orang dengan
guguk di Jogja. Gitu. Oke, terus. Terus dia naik banding, diputus tanggal 17 November. Oke, berarti kurang lebih yang nggak sampai sebulan lah. Sampai sebulan. Sebulan. Ya. Udah naik banding. Biasa dia naik banding. Ya. Putusnya adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta yang Utara. 1 tahun 6 bulan ini Dikuatkan oleh Pengadilan itu biar Tinggi. orang awam ngerti ya, bisa ngikutin betul. ya gitu. Karena banyak sekali yang tanya. Bahkan beberapa profesor juga tanya, Mas kasusnya apa sih si Rasman itu gitu loh. Hotman. Bukan, Rasman kena ini kasusnya apa? Gitu dengan Hotman Paris. Dengan Hotman Paris. Okay. Ya. Lalu dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri, artinya putusan ini tambah kuat. Tambah kuat. Ya, jadi kuat banget ini. Kuat. Ya, double. Nah, dua-dua ini Mas Roy, ini disebut judes faksi. Ya. Saya tadi belajar hukum. Ada judes faksi, judes juris. ada judes juris di atas ya. Judes faksi itu adalah fakta, kewenangan Pengadilan Negeri dan kewenangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa fakta. Betul. Persidangan. Ya. Nah, atas dasar ditolak bandingnya, dia ngajuin kasasi. Ngajuin kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, muncullah putusan ini. Putusan ini keluar kalau kita cek. Ya. Dari kan November. Ya, betul. Tapi dia berkasnya dikirimkan tanggal 27 Januari. Ya, 27 Januari diterima oleh Mahkamah Agung. Betul. Kemudian diregistrasi oleh Mahkamah Agung. Itu tanggal registernya mana Mas Roy? Sebentar, tanggal register. Ini. Pokoknya asli lah ini, tanggal distribusi, tanggal registrasi 4 April. 4 April. 6 April atau 4 April itu ya? 4 April. Ya, itu. 6 April. Diregistrasi ya, diregistrasi itu maksudnya dinomorin. Betul. Dinomorin untuk ini, keluar ya nomor 522 dengan Kepitsus 2026. dengan nama-nama hakim. Oke, ya. Baru setelah itu tanggal 13 Mei kemarin, tanggal 4 Mei. 4 Mei kemarin ya, beberapa hari yang lalu lah. 4 Mei. Berkas itu diantarkan ke meja hakim. Oke, sampai ke meja hakim. Namanya distribusi. Begitu sampai di meja hakim, hakim 3 ini nanti duduk rembuk, membaca fakta-fakta, kemudian penerapan hukumnya dan apa alasan daripada permohonan kasasi. Betul. Nanti kan ada bantahan juga dari jaksa, ada kontra memori kasasi. Kemudian tanggal 13 diputus. Jadi gambar ini nggak salah. Nggak salah, benar. Nggak salah kan? Jadi berita hot, ditolak. Yes. Jadi ini benar ya. Siap-siap di penjara. Tapi baju orange di sini belum baju tahanan. Orange aja. Ini kan orange kemeja. Orange ya. Tapi kemeja kan nggak ada baju tahanan di sini. Ada. Itu yang pernah bawain baju tahanan tuh malah si siapa Fitrah itu. Dan pernah bawain borgol. Nah, saya nggak tahu ya. Ini benar ya, Tra. Saya kaget terus terang ketika melihat ternyata Anda itu kena kena ban dari KPI. Itu katanya ada yang melaporkan. Demi Tuhan, demi Allah, bukan dari pihak saya, dari pihak kami yang melaporkan, enggak. Ya. Itu dan saya nggak tahu masyarakat umum. Mungkin masyarakat umum. Dan kenapanya kita juga nggak tahu kenapa dia di-ban ya. Mungkin ada pelanggaran. Biasanya kayak gitu ada pelanggaran kode etik. Iya, kalau saya tahu karena pelanggaran SP3 SPS ya, pelanggaran untuk pedoman siaran. Oh iya, mungkin pelanggaran siaran ya. Mohon maaf, bukan pelanggaran kode etik tapi pelanggaran siaran. Dulu misalnya Mas Dukol Arwana itu ngundang narasumber, narasumbernya memakan binatang, memakan cecak atau apa, itu nggak boleh. Ya, nah mungkin tahu saya Mas Fitra nggak pernah makan kayak gitu, tapi nggak tahu lah apa. Ya pokoknya mungkin dia bawa borgol itu. Nah itu, karena itu kan sesuatu yang menakutkan kan, untuk publik. Iya, bukan alat biasa ya. Iya, bukan alat biasa. Itu kan alat mungkin kalau bawa gambar nggak apa-apa. Iya. Kalau bawa gambar borgol, dia gambar. Sebenarnya waktu itu ada juga yang harusnya dilaporkan. Karena dia bukan dokter, tapi dia pakai sneakers. Terus pakai stetoskop. Nah, itu kan kayak dokter. Ya itu si Fanani. Tapi kalau untuk tontonan publik mungkin yang nggak bagus tuh yang tadi borgol. Karena itu sesuatu yang mengerikan kan. Oke, itu tadi selintas saya. Kembali ke Ran. Rasman Arif Nasution yang ada dalam baju Shopee. Udah selesai faktanya, udah selesai. Tapi kan khawatirnya masyarakat banyak yang tanya juga, Mas. Dengan adanya ini kan istilahnya sudah eksekusi ya? Belum. Oh, belum. Jadi gini. Penetapan ini. Jadi gini Mas Roy. Iya. Ini baru pengumuman putusan. Ya. Karena di Mahkamah Agung itu putusan itu tidak dibacakan seperti di Pengadilan Negeri. Tapi sudah sah kan? Udah sah. Udah sah kan? Nanti ada orang anggap ini belum sah karena belum dibacakan gitu. Kan udah begitu diumumkan dianggap dibacakan. Iya. Udah dibacakan. Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Nomor 19 tahun 2016 dan nomor 1 tahun 2024 itu menegaskan informasi elektronik itu sama nilainya dengan
dokumen sah. Oke. Ya kan gitu. Ini Ya, berarti betul. resmi. Nah, Oke. jadi biasanya di Mahkamah Agung itu, Mas Roy, para pihak itu kan nggak bisa hadir ke Mahkamah Agung. Oh iya, sidangnya juga Nggak bisa. kita nggak tahu apa kan. Kita nggak tahu Kan juga. Judak juris tadi itu Iya, ya kan, kan mengadili yang sidangnya itu hanya memeriksa berkas. berkas. Ya. Kemudian diketuk palu, kan nggak ada yang tahu. Ya. Makanya kepaniteraan umumkan. Oke. Jadi umumkan itu seperti dibacakan kepada publik. Tapi sudah resmi karena Sudah resmi. kalau kayak pengadilan sekarang kan pakai sistem kayak e-court gitu ya. Ya, e-court. Electronic court Ya, gitu ya. ya. Itu hampir sama tuh. Oke. Ya. Terus, Tahapan selanjutnya apa setelah Tahapan diumumkan? selanjutnya adalah ini kan masih dalam proses minutasi. Oke, Oke. ya, ya. Minutasinya selesai, berkasnya salinannya ya, salinan Harusnya kalau putusannya. minutasi cepet loh. Kenapa? Kalau Mas? yang lama tuh jam tasi. Oh, Lebih iya. lama lagi minggu tasi. Bulan tasi, tahun tasi. Itu lebih lama. Kalau minutasi. Iya, 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 Ini iya. Canda ya. Iya, canda, Minutasi itu canda. bukan berarti menit, Iya, tapi iya. minute, akte gitu ya. Iya, iya, iya. Terus Oke. ya. Terus Nunggu kan apa setelah diminutasi? salinan. Oke. Salinan. Harus sampai Salinan. ke pihak, para pihak. Nanti kepaniteraan Mahkamah Agung kirim salinan resmi ya, Ya, yang ya. sudah ditentangkan hakim tapi dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, Kemudian dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dikirim ke dua pihak, jaksa penuntut Jadi, umum dan untuk penegasan Mas terdakwa. Gafur, Ya. vonis yang dilakukan atau yang harus ditimpakan atau dieksekusikan nantinya kepada Rasman itu sesuai dengan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yes. 1 tahun 6 penjara 6 bulan. Ya. Tambah subsidiar 4 4 bulan kalau tidak nggak bayar membayar denda 200 juta. Ya, berarti sebulan ya 50 juta lah. Itu harus dilakukan. Ya, harus. Wajib. Ya. Wajib. Oke. Nah, kalau kemudian dia seperti seniornya si Plester melarikan diri. Ya harus dicari. Jadi ini ya kejaksaan, ya ini sebelum orangnya tiba-tiba lari kayak si Plester, terus nanti seluruh Indonesia tanya, apa melari? Mumpung orangnya belum lari. Tapi siapa tahu nonton siaran ini lari dia. Tapi begini, dia baru bisa dieksekusi setelah salinan resmi itu ada di tangan jaksa. Oh. oke. Jadi sekarang dia belum bisa dieksekusi. Ya. Dia tapi sudah status terpidana. Kalau nanti Tinggal menunggu waktu. kalau nanti jawaban dia gini, kalau kemungkinan ada dua jawabannya, ya ini skenario aja. Yang pertama, saya belum terima putusannya kok. Oh ya, memang benar. Pasti belum terima salinan. Oke. Itu benar. Jadi saya masih merdeka. Oh ya, bukan merdeka dalam arti statusnya sudah terpidana. Oke. Tapi dia merdeka karena belum dieksekusi. Oke. Dan nggak benar. Bas saya masih ada kok. Gimana soal bas ini? Berita acara sumpah itu. Ini Ada juga ya? ada penetapan berita acara Oke. sumpah pengadilan pengambilan sumpah Rasman yang telah dicabut oleh Pengadilan Tinggi dan sudah diumumkan resmi Resmi ya? oleh Mahkamah Agung. Ini kan keluarnya tanggal 11 Februari, Mas Roy. Oke. Tanggal 14 Februari diumumkan oleh Mahkamah Agung. Terus dia katanya sekarang sudah menjadi anggota dari organisasi lain, Pradi Bersatu. Ya, kalau jadi anggota kan nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan adalah menyandang status advokat. Nah, ini ya penting ya. Jadi ini bukan hanya untuk Rasman, tapi untuk si Andi Kalau Aswan. bergabung dengan organisasi kan namanya kan keanggotaan organisasi Iya. boleh. Jadi sama ya si Andi Aswan juga ya. Kamu mau punya kartu Pradi Bersatu, ya mau atau mau nggak punya, itu bukan selaku apokat. Bukan. Ya, bukan selaku apokat. Ya, gitu. Ya, hanya keanggotaan aja. Ya, Sama dengan ini. keanggotaan, ya. Dia kan si Rasman ini kan sudah dipecat dari KI, Kongres Advokat Indonesia. Sebenarnya yang penting itu bukan dari KI-nya, Mas Roy. Dari ini Pengadilannya. Pengadilannya. Ya, Karena organisasinya dipecat. karena Ya. status advokat itu disahkan oleh pengadilan. Baik. Jadi advokat itu statusnya oleh pengadilan. Bukan oleh organisasi. Itu negara. Itu negara. Pengadilan mewakili negara. Nah, jadi mau Rasman itu katanya sudah tergabung lagi dalam satu organisasi. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu ya? hanya kayak kita anggap aja organisasi biasa. Oh iya. Jadi perkumpulan aja, organisasi ya, perkumpulan. sama dengan dia ketika misalnya, oh saya nggak dipecat kalau saya mengundurkan diri. Ah, nggak ada. hubungannya. Itu nggak ada hubungannya. Terus yang kedua, kemungkinan lain jawaban dia, saya udah PK. PK itu syaratnya 2. Oke, apa? Pertama, dia harus menerima salinan dulu. Padahal belum. Belum. Jadi dia nggak bisa PK sekarang. Ini kayak junjungannya. Sudah. Tapi belum. Jadi sudah. Tapi belum. Yang Ya. kedua, Nah. dia harus dieksekusi dulu baru PK. Karena Apakah PK menunda eksekusi? Tidak. Nah, ini yang penting. Karena yang ingkrah itu adalah kasasi. yang inkrah, ya itu kasasi. Kasasi. Inkrah. Ya. Inkrah. Dalam apa namanya Holland Spreker. Ya. Jadi vervelens Yes. nggak ngerti. Ya itu. Jadi inkrah itu berarti sudah jelas. Ingkrah van Hausde. Inkrah van Hausde. Ya itu. Jadi dia harus
Putusan kasasi. Dulu, iya. Putusan kasasi, baru dia mengajukan PK. Iya, jadi orang terpidana itu boleh mengajukan kasasi PK dari lapas. Oke. Iya, kalau enggak kan dia nggak bisa dieksekusi. Iya, jadi gini, syarat PK, mengajukan terus PK. yang paling penting itu, PK tidak menunda. Oh, tidak. Enggak kan? Enggak, terus kemudian kalau PK keluar dulu. Enggak. Semua aja, putusan pengadilan itu kalau sudah diputus oleh kasasi, ya. Kasasi itu adalah tingkat terakhir. Oke. Makanya PK disebut luar biasa. Betul, karena dia di atas itu. Di atasnya. Tapi luar biasa tidak menunda eksekusi. Eksekusi dulu jalan. Tapi ada juga putusan yang selain itu, kan PK luar biasa. Nah kalau Sylvester itu biasa di luar, karena dia di luar, tiba-tiba PK juga, itu luar biasa. Oke. Sudah luar biasa di luar, luar biasa. Oke. Jadi intinya, apapun jawabannya, kalau nanti publik itu disamarkan dengan jawaban, saya belum terima putusannya. Ya memang benar. Kedua, saya mengajukan PK kok, jadi saya belum boleh dieksekusi. Salah ya? Itu nggak ada. Oke. Dieksekusi dulu baru PK. Ya. Masalahnya Sylvester mengajukan PK karena kabur. Nah, itu nggak benar. Itu nggak benar. Padahal kita sempat salut loh pada hakim PK yang dari Pulau Bali atau makanya gini Mas Roy, saya ada satu pesan yang penting Mas Roy. Gini, putusan ini adalah putusan terhadap pribadinya Rasman. Ya. Selaku pelaku tindak pidana. Oke. Pelaku tindak pidana itu kalau bahasa awam udah pelaku kejahatan. Betul. Inkrah itu menunjukkan bahwa orang yang melakukan pelanggaran hukum itu statusnya sudah penjahat. Ya. Ya, karena terpidana. Ya. Yang penting itu adalah kita selaku masyarakat yang punya kepentingan terhadap penegakan hukum di negara ini, jangan pernah lepas untuk mengontrol jalannya proses eksekusi. Persis. Ya. Supaya jangan ada lagi Sylvester yang kedua. Jangan sampai menjadi si plaster kedua. Ya, karena gini, kasihan Mas Roy. Pada hari ini dan waktu yang bersamaan pada saat banyak terpidana dieksekusi oleh kejaksaan. Betul. Karena putusannya sudah ingkrah. Tapi masa terhadap orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, dekat dengan geng Solo, kemudian lolos dari. Oke. Sebelum kita tutup, karena ini nggak usah panjang-panjang, intinya Rasman sudah ingkrah, harus dieksekusi. Ya, kena setahun 6 bulan, subsidi 4 bulan, atau bayar 200 juta. Tapi bukan karena ini loh ya. Nah, ini Rasman tuh kalau sama saya banget ya, marah betul gara-gara dulu peristiwa di Rakyat Bersuara. Jadi waktu itu dia cerita, ini ada semua bukti di tangan saya, buktinya Roy Suryo. Wah, dia ngomong apa? Saya menyelinap di belakang. Ya, kan dia saya di belakang, saya lihat apa buktinya, itu ternyata surat, bukan bukti apa-apa. Wah, dia marah-marah. Ini pelanggaran undang-undang pelindungan data. Pelindungan data apa yuk? Gak bisa jawab ya? Saya jawab. Pelindungan data pribadi itu nomor 27 tahun 2022. Saya yang buat undang-undangnya, aku bilang gitu. Dan nggak ada. Kalau ngintip kayak apalagi yang diintip itu bohong. Jadi kamu masuk bukan karena ini loh ya. Iya, benar. Ntar dia marah ke saya, ntar gara-gara ini. Enggak, ini karena kasus dengan Hotman Paris Hutapea. Ya, gitu. Hotman Paris Hutapea. Jadi gambar ini sah. Ya. Ada closing statement nggak, Mas Gafur? Ini. Ya, closing statementnya adalah, udahlah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang membela pihak yang salah pasti salah. Dalam kasus ijazah 99,9% palsu itu ya. Dan kebenaran itu tetaplah kebenaran. Iya, masih banyak kebenaran yang ada. Ya, misalnya soal bukunya Pak Bonatua, ya. Misalnya soal gugatan kita ke KIP, ya. Oh, masih banyak lagi nanti kalau dikeluarkan. Nanti habis nanti di sana, ya. Insya Allah, ya. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan jalannya. Ya. Satu persatu. Kalau menurut orang yang sering panggil saya dengan Mas Roy, gitu. Case by case, ya. Nah, itu. One by one. One by one. Sambil lolok. One by one. Semua akan ngantri. Kolam ketemu dengan kolam, orang baik ketemu dengan orang baik. Ya. Oke. Terima kasih Mas Gafur Sangaji. Jangan lupa silakan like dan subscribe di Abdul Gafur Sangaji channel ya, official, dan Roy Suryo official. Kita jumpa lagi dalam duet naut berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.